Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputri dari program studi bimbingan konseling Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video ceramah guna memenuhi nilai akhir pada mata kuliah praktek dakwah modern yang diampu oleh Bapak Effendi. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah menuju kepada peradaban modern yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Keutamaan Sabar. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya kita akan bisa lebih bersabar ketika kita diuji dengan hal yang menyenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita diuji dengan hal yang tidak menyenangkan seperti kesulitan, kehilangan, musibah, maka kita akan sangat sulit untuk bersabar. Masing-masing manusia diuji kesabarannya. Orang yang sakit diuji kesabarannya untuk menghadapi sakit. Orang yang kesulitan dan terkena musibah diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Dan orang yang dilimpahkan oleh harta akan diuji kesabarannya dengan syahwat dia. Manusia diuji selama dia hidup. Dengan apa? Dengan larangan dan perintah. Allah memerintahkan kita untuk sholat, puasa, mengaji, haji, zakat, dan lain sebagainya. Dan Allah juga melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan musyrik seperti berzina, kemudian minum khamar, berjudi, dan lain sebagainya. Ketahuilah, sabar akan sangat sulit dilakukan apabila kita tidak mampu menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa saja yang kita dimiliki di dunia ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak dari Allah dan apa-apa yang kita miliki adalah milik Allah, maka ketika Allah mengambilnya dari kita, kita bisa lebih ikhlas dan bisa lebih bersabar, dan kita akan lebih mudah merelakannya karena kita sudah menyadari bahwa apa yang kita miliki, apa yang terjadi adalah ke atas kehendak Allah dan atas milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya pahala sabar sangatlah luas dan tanpa batas. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama wa yuwaffa ajruhum bighairi hisab, yang artinya hanya orang-orang sabarlah yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Oleh karena itu, marilah kita bersabar, karena Allah pasti tidak akan membebankan hambanya di luar batas kemampuan hambanya tersebut. Allah pasti sudah bisa memperkirakan apa-apa saja hal yang bisa dihadapi oleh hambanya tersebut dan apa saja hal yang bisa dilewati oleh hambanya tersebut. Kita harus ikhlas atas segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah pasti akan membalas kebaikan dan kesabaran yang telah kita lakukan selama ini. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah janji Allah pastilah benar. Allah pasti akan membalas segala kebaikan dan kesabaran yang kita lakukan selama kita hidup dengan hal yang berlipat ganda di akhirat kelak. Yakinlah Allah pasti akan memberikan hambanya perlindungan dan akan memberikan bantuan dalam segala ujian-ujian yang diberikannya. Oleh karena itu, marilah kita bersabar dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.